Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspasari Kurniawati dari SD Negeri Sumberadi 1 Melati, Kabupaten Sleman. Berikut kami sampaikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 2024. Sebagai pertanyaan pemantik, 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru. 2. Saya hanya mentransfer materi. 3. Fokus terhadap KKM dan menganggap bahwa kemampuan siswa harus sesuai dengan ketuntasan KKM. 4. Murid tidak banyak bertanya. Suasana kelas tenang dan tertib dianggap berhasil dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Menyadari diri bahwa harus mengubah cara berpikir dan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Sumber belajar bukan hanya guru. 3. Mempelajari karakter murid dan menjadi fasilitator bagi kemampuan murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya terapkan agar kelas saya lebih baik adalah yang pertama, guru berhamba kepada murid. 2. Guru bersiap untuk menuntun, bukan menuntut. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat ke murid. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan sebuah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kerangka KHD adalah yang pertama menuntun, kedua kodrat anak, ketiga berpihak kepada anak, 4 bukan tabula rasa, 5 budi pekerti, dan yang keenam filosofi petani. Tujuan pendidikan, tuntunan, yaitu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak agar anak selamat dan bahagia. Kekuatan kodrat anak pada budi pekerti terletak pada etika atau sopan santun, cipta, rasa, karsa, dan raga. Berhamba dengan sang anak, pendidikan harus berpihak kepada anak dengan cinta kasih tak terbatas. Terdiri dari unsur keluarga, pendidikan, masyarakat. Anak bukanlah kertas yang kosong, melainkan kertas yang sudah ada isinya, namun masih samar-samar. Anak bukan tabula rasa. Tugas pendidikan menebalkan samar-samar sesuai nilai kebajikan universal. Keseimbangan hidup, integritas atau keutuhan, budi pekerti atau perpaduan harmonis antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Guru ibarat petani yang menanam benih sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Refleksi. Dari kerangka Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari, ternyata selama ini ada yang belum tepat dari pemahaman tentang pendidikan. Dalam pembelajaran, saya belum menyadari bahwa anak bukan tabula rasa. Saya belum menerapkan belajar merdeka untuk anak, padahal seharusnya saya membimbing dan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar yang telah dimiliki oleh anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya masih menerapkan guru adalah pusat pembelajaran. Oleh karenanya, semaksimal mungkin untuk bekerja lebih keras lagi untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam meramu pembelajaran yang menyenangkan. Tercapainya tujuan pembelajaran mengena untuk anak, menjadikan anak merasa penting, mempunyai pengalaman untuk mengelola ketergantungan pembelajaran sendiri, sehingga menjadi manusia beradab yang bahagia dan selamat secara pribadi maupun sosial. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan melakukan rencana perubahan. Yang pertama, murid sebagai subjek serta guru harus memahami setiap karakteristik murid. Yang kedua, merancang asesmen diagnostik agar saya bisa mendesain pembelajaran yang interaktif, menuntun kodrat serta berpihak kepada murid. Ketiga, terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar dapat merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, selalu bersemangat dan terus mencoba untuk menjadikan fasilitator bagi murid sehingga pembelajaran mendapatkan hasil yang maksimal. Harapan yang ingin saya capai adalah dengan adanya rencana perubahan yang saya buat, saya berharap saya bisa mewujudkan suasana kelas yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni kelas yang berpusat ke murid. Saya mampu menuntun kekuatan dari mereka. Pembelajaran menjadikan murid menjadi manusia yang merasa dirinya penting sesuai kemampuan. Pribadi yang beradab, merdeka, senantiasa selamat dan bahagia. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.